Jumpa lagi anak-anak. Salam sehat dan belajar di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, baiklah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertemuan lalu, kita sudah membahas bagaimana benda bergerak dan apa yang mempengaruhi benda bergerak. Sekarang, silakan kalian buka buku cetak IPA halaman 10 sampai 20. Oke, perhatikan animasi di bawah di gambar itu, ya. Apa yang sedang dilakukan kuda pada animasi itu? Oke, ada yang menjawab berjalan? Oh, benar. Bergerak? Benar. Menarik gerobak? Benar juga. Oke, kita bahas materi hari ini tentang gaya. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai nanti adalah yang pertama, mendeskripsikan konsep gaya. 2. Menyebutkan konsep gaya aksi dan reaksi. 3. Membandingkan besar gaya aksi-reaksi yang terjadi antara burung dengan udara ketika burung sedang terbang. 4. Menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton. 6. Menganalisis penerapan hukum 3 Newton pada atlet lompat tinggi. 7. Menganalisis hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak. Oke, dalam fisika, gaya adalah dorongan atau tarikan pada sebuah benda. Nah, kuda tadi disebut melakukan gaya karena kuda tersebut menarik gerobak di belakangnya. Perhatikan gambar kedua orang tersebut. Kedua orang tersebut, satu orang memberikan tarikan, satu orang lagi memberikan dorongan. Maka, kedua orang tersebut melakukan gaya terhadap gerobak. Gaya dapat menyebabkan sebuah benda berubah bentuk, posisi, kecepatan, arah, dan ukuran. Satuan gaya adalah Newton. Simbolnya N kapital ya. Lalu gaya itu dibagi menjadi 2 bagian, ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh. Gaya sentuh terdiri atas gaya otot, gaya pegas, gaya gesekan, gaya mesin. Nah, perhatikan gambar orang memanah. Dia melakukan paling tidak 2 gaya, yaitu gaya otot, satu lagi gaya pegas. Sekarang gaya tak sentuh. Terdiri atas gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Perhatikan animasi burung itu. Tugas pertama, pertanyaannya, apa yang menyebabkan burung tersebut dapat terbang? Jelaskan berdasarkan konsep materi hari ini. Untuk dapat menjawab dan menjelaskan pertanyaan tersebut, mari kita pahami materi berikutnya. Hukum Newton. Ada 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum Newton dikemukakan oleh seorang ahli fisika yang bernama Isaac Newton. Nah, itu fisikawannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukum 1 Newton. Dikenal juga dengan nama hukum kelembaman atau inersia. Lalu kedua, benda yang memiliki nilai resultan gaya 0 atau disimbolkan dengan sigma F sama dengan 0.
3. Jika sigma F sama dengan 0, maka benda tetap diam. 4. Benda akan tetap bergerak jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Nah, beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hukum 1 Newton dapat kalian pahami pada buku cetak halaman 13. Banyak di situ contohnya, silahkan dibaca nanti ya. Kita lanjutkan hukum 2 Newton. Menyatakan besar percepatan benda sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Nah, dapat dituliskan secara matematis dengan rumus A sama dengan F per M atau A sama dengan F dibagi M, di mana A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. F adalah gaya, satuannya Newton. Sedangkan M adalah massa benda, satuannya kilogram. Contoh soal. 3 gaya bekerja pada sebuah benda bermassa 10 kg, seperti pada gambar. Hitunglah percepatan benda tersebut. Ditulis dulu, diketahui. Ya, yang diketahui dari soal ini adalah resultan gaya sama dengan 30 Newton karena arahnya ke kanan, dikurangi 10 Newton arahnya ke kiri, dikurangi 5 Newton juga karena arahnya ke kiri, sama dengan 15 Newton. Sehingga sigma F sama dengan 15 Newton. M sama dengan 10 kg. Yang ditanya adalah A, percepatan. Jawab, tulis rumusnya. A sama dengan F dibagi M. Lalu A sama dengan F-nya kita gantikan dengan resultan gayanya tadi 15 Newton. Lalu kemudian M, massa benda, kita gantikan simbolnya dengan angka 10 kg. Maka 15 dibagi 10 adalah 1,5. Satuannya tinggal kita pindahkan. Newton per kilogram. Atau dapat digunakan 1,5 meter per sekon kuadrat. Sekarang hukum 3 Newton. Menyatakan setiap gaya yang diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama kuat, namun berlawanan arah. Atau dapat dituliskan dalam bentuk rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda minus menyatakan lawan arah. Ya, jadi gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Nah, contoh yang melakukan hukum 3 Newton adalah itu animasinya. Kupu-kupu yang sedang terbang. Ya. Aksi kupu-kupu mengepakkan sayapnya mendorong udara ke bawah. Lalu udara yang didorong ke bawah tadi memberikan dorongan ke atas. Itulah yang dimaksudkan arahnya berlawanan. Sehingga kupu-kupu itu dapat terbang. Oke, tugas yang nomor 2 adalah silahkan kalian kerjakan dari buku IPA halaman 20. Buat dalam bentuk tabel yang rapih, ya, dikerjakan nomor 1 sampai 10. Lalu yang ketiga, jelaskan gambar atlet lompat tinggi berikut berdasarkan hukum Newton. Silakan kalian lihat gambarnya, lalu kaitkanlah si pelompat itu atau atlet itu melakukan hukum Newton yang keberapa. Jelaskan ya. Materi berikutnya adalah tentang sistem gerak pada manusia. Ya, untuk materi pertemuan kita yang akan datang. Oke, terima kasih atas semangat kalian untuk belajar. Selamat mengerjakan tugas dengan baik. Ingat ya, setelah belajar,
Berdoalah menurut agama masing-masing. Terima kasih.